dapat kami tanggung, karena kami tahu Engkau telah memberikan kasih karunia kepada kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, biarlah hati kami terus dimantapkan, percaya kepada firman-Mu, bergantung harap kepada kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong, penghibur, yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Urapi kami, lembutkan hati kami, supaya hati kami tempatnya Tuhan berfirman. Letakkanlah Engkau dalam diri kami ini, dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Biarlah kasih, kemurahan dan pembelaan Tuhan terus kita rasakan sampai malam hari ini. Sebab Dialah yang memberi kekuatan, yang memampukan kita untuk terus bertahan dalam segala perkara yang masih Tuhan izinkan untuk kita tanggung. Saya kembali menekankan tentang kenaikan Yesus ke sorga merupakan wujud berkat untuk membawa saya dan saudara memahami tentang adanya sorga. Dan yang kedua, ketika Yesus terangkat ke sorga, Tuhan menjanjikan bahwa murid-murid orang percaya akan diperlengkapi dengan kuasa dari sorga. Supaya para murid-murid yang sudah diperlengkapi dengan kuasa dari sorga itu mampu menjalankan misi, tugas yang Tuhan percayakan kepada murid-muridnya Tuhan. Maka saudaraku, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai ayat 9, di sana diterangkan kepada kita bagaimana saudara kehidupan yang menerima kuasa akan mengalami, yaitu kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Coba kembali saya minta dibacakan yaitu dari ayat 7, dari ayat yang ke-7 atau 8, silakan. Ayat 7 sampai ayat 8. Ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, terus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa terus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Iya. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Terus Pak. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Di Yerusalem. Ya. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi sasaran daripada Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya adalah supaya berhasil menjadi saksinya Tuhan. Ya. Tentu yang paling penting disaksikan oleh para murid adalah tentang pengorbanannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga.
Inilah isi dari kesaksian yang harus disaksikan murid-muridnya, yaitu saudaraku, bagaimana pengorbanan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan, dan Tuhan naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan betapa pentingnya gereja Tuhan menerima kuasa dari Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu Paulus menekankan kehidupan yang menerima kuasa Roh Kudus nantinya akan nampak lewat buah-buah kehidupan mereka. Ya. Apa buah-buah yang dimiliki oleh yaitu orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus? Kita telah belajar Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ya. Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita bisa menghasilkan buah-buah. Ada 9 ya karunia dari Roh Kudus untuk memperlengkapi kita. Ya. Itu ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai seterusnya. Ya. Yang pertama, buah roh yang pertama, ya, ialah kasih. Ya. Kasih. Ya. Tadi malam saya tekankan kasih itu saudara ialah kekuatan untuk mendahulukan orang lain. Ya. Itulah kasih. Ya. Yang kedua, kekuatan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi saya dan saudara akan kuat, ya, kalau di dalam diri saudara ada kasih akan Tuhan, ya, dan juga saudaraku kasih untuk orang lain. Ini buah roh yang pertama. Buah roh yang kedua, sukacita. Ya. Sukacita. Kesukaan dari Allah adalah kekuatan kita. Ya. Jadi kalau Anda mau kuat, miliki sukacita. Kesukaan dari Tuhan. Ya. Apa fungsi daripada sukacita? Yang pertama, sukacita ialah membersihkan dan menyembuhkan roh kita. Jadi kalau saudara sukacita, rohmu sedang dibaharui. Selanjutnya, membersihkan kita dari segala luka hati. Ya. Jadi orang yang sudah sembuh dari luka hati itu bersukacita. Hidupnya tidak terintimidasi. Ya. Dan sukacita juga, yaitu membersihkan kita dari dendam. Ya.
dari kebencian, dan sukacita juga itu juga membersihkan kita dari depresi. Ya. Jadi orang yang depresi itu, saudaraku, karena di dalam hidupnya nggak ada sukacita. Ya. Tidak ada sukacita. Coba ada sukacita dalam hidupnya. Waduh, ya. Ini yang akan memampukan kita untuk saudara, ya, memiliki kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, ya, kalau kita mengukur kehidupan kita, salah satu diukur lewat buah roh. Ya. Itu tolak ukur kekristenan kita kuat atau tidak. Ya. Benar atau tidak. Kristen sejati atau tidak sejati. Itu sebabnya kita Matius pasal 7 berkata, dari buahnya lah kita mengenal seseorang. Ya. Jadi saudara, buah apa yang kita perlihatkan supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati? Tentu buah roh. Kita telah masuk ke buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita adalah kekuatan seseorang. Ya. Jadi kekuatan seseorang itu dapat diukur dari sukacitanya. Sukacita dari Tuhan. Ini pengukur apakah saudara kuat karena Tuhan. Makanya dalam kitab Nehemia 8 ayat 10. Ya. Nehemia 8 ayat 10. Ya. Ayat 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Iya, terus. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Terus. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Iya. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita dari Tuhan. Kenapa perlu sekali karunia Roh Kudus? Buah Roh Kudus yang kedua. Tadi saya katakan sukacita itu membersihkan roh kita. Supaya roh kita bebas dari kepahitan, dari dendam, ya, dari luka-luka, terutama luka-luka masa lalu kita. Ya. Sukacita
adalah menunjukkan kekuatan kita dalam menanggung segala sesuatu. Roh kita dibersihkan. Makanya kalau saudara bersuka cita, Tuhan sedang membersihkan rohmu. Amin. Amin. Roh kita sedang dibersihkan. Terutama dari semua, yaitu yang membuat hati kita kepahitan, kebencian, dendam, luka, depresi. Ya. Saudara tahu, orang kadang-kadang anggap remeh dengan depresi. Ya. Depresi itu juga problem rohani yang juga membuat fisik kita bisa jadi lemah. Ya. Coba lihat orang-orang yang depresi. Ya. Bisa nggak makan sampai 1 bulan. Ya. Sampai fisiknya akhirnya berangsur-angsur lemah. Oleh sebab itu, apa yang dibutuhkan oleh kita? Sukacita. Ya. Sukacita memberikan kemenangan kepada kita. Terutama sukacita ini dipakai untuk menghadapi semua musuh-musuh rohani kita. Para rasul bisa menang melewati semua. Salah satu modal mereka sukacita. Ya. Itu Kisah Rasul pasal 5 ayat 41. Kisah Rasul 5 ayat 41. Ayat 41. Iya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dengan gembira terus. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Iya. Luar biasa ya. Ya. Mereka bisa bergembira. Ya. Coba Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 dulu sampai 26. Ya. 16 ayat 23. Iya. Setelah mereka berkali-kali didera terus. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Terus. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Terus kan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Iya terus. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Terus. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini rahasia kekuatan sukacita. Bayangkan mereka ditangkap, dilemparkan ke penjara. Kalau dalam Kisah Rasul pasal 5, saudaraku, mereka dianiaya. Tapi di mana letak kekuatan mereka? Ternyata ada pada sukacita. Sebab sukacita dari Tuhan, itulah perlindunganmu, kata Nehemia. Itulah yang membersihkan roh kita. Itu yang membersihkan hati kita dari kepahitan, dari dendam, dari luka-luka di masa lalu.
Ada banyak orang gak sadar, saudara. Hatinya dibiarkan terluka sampai masa tuanya. Bahkan sampai hari kematiannya pun tidak pernah dipulihkan. Ya. Padahal rahasianya adalah ketiga buah Roh Kudus. Karunia Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah. Kita akan menang. Makanya semua penyumbat-penyumbat yang membuat hati kita tidak bersukacita harusnya dibersihkan, saudara. Ya. Apa saja yang membuat kita tidak bersukacita? Apa saja yang membuat kita kehilangan damai sejahtera? Itu sebabnya, saudara, ya, Tuhan menawarkan kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu sebabnya siapa penyumbat yang menyumbat hati manusia tidak bersukacita. Ini yang perlu disingkirkan. Anda tahu yang menyumbat hati perempuan Samaria itu? Perkara suami. Ya. Akhirnya apa, saudara? Ketika Tuhan berkata ke perempuan Samaria, bawalah suamimu. Oh, dia bilang, aku tidak punya suami. Benar katamu. Karena kamu sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu sekarang, kalau istilahnya kumpul kebo, saudara. Bukan suami. Ini penyumbat sukacita. Ya. Maka saya selalu mengatakan salah satu persoalan yang menyumbat sukacita adalah persoalan nikah. Nikah yang tidak mau disucikan. Ini membuat kita tidak mengalami sukacita. Hati kita ini bagaikan sumur. Seharusnya dari hati kita akan mengalir sukacita karena kita sudah terima dari Tuhan. Itu sebabnya salah satu pekerjaan dari orang Filistin suka menimbun, menyumbat sumur-sumur yang digali oleh Abraham. Tapi zamannya Ishak kembali menggali sumur yang sudah ditutup supaya kembali mengalir aliran air. Jadi sukacita itu bagaikan air kehidupan. Jangan biarkan tersumbat. Segera bersikap.
supaya roh kita dibaharui, supaya hati kita dibaharui, sampai puncaknya, sampai tidak ada depresi dalam hidup kita, karena ada sukacita. Haleluya, haleluya. Ya, kan ada lagu kita kan, Kidung Mempelai. Ada sukacita, ada sukacita yang besar, sebab di mana ada Roh Allah, ada dan nyanyian pujian, beribadah dengan segenap hati dan bab roh mempelai. Penting sukacita. Jangan berikan kesempatan musuh rohani kita menyumbat sukacita kita. Anda tahu, ketika sumur-sumur itu ditutup, nggak ada tempat untuk menimba air. Padahal betapa pentingnya sumur-sumur itu bisa tempat menimba air. Saya lihat saudaraku, semua pernikahan karena ketemu di sumur pasti berbahagia. Musa ketemu dengan calon istrinya di sumur. Saya seringkali menasihati muda-mudi, kalau mau berbahagia seumur hidupmu, sepanjang umur hidupmu dalam nikahmu, ketemukan jodohmu di satu sumur. Di mana engkau menggali firman Allah, di mana engkau mendapatkan kuasa Roh Kudus. Kalau enggak, mimpi kebahagiaan ini. Seharusnya di sumur. Lihat aja. Ini tugas rumah bagi muda-mudi. Lihat aja pernikahan-pernikahan yang berbahagia. Itu intinya ketemunya di sumur. Tempat menimba air. Tempat mendapatkan kelegaan. Itulah penggembalaan. Itulah firman Tuhan. Seringkali kan hancurnya muda-mudi karena ketemu pasangannya nggak di sumur. Ada yang ketemunya kalau dulu di mobil si Bali-Bali, bus, karena duduk sebelah-sebelahan lalu jatuh cinta. Belum berapa hari, baru 3 hari di perjalanan langsung kawin lari. Maka saudara, sekali lagi sumur itu bagaikan hati kita yang jangan pernah tersumbat. Biar mengalir aliran air hidup. Haleluya. Ya, kalau dulu zaman-zaman saya jadi hamba Tuhan, cari jodoh pun biasanya gembala yang suruh. Yang nentukan. Langsung dia suruh, syahnu ya. Ya. Kalau sekarang mana mau, kalau gembala yang nentukan. Tunggu dulu Pak Gembala. Aku enggak cinta sama dia. Tapi kalau udah ketemu di sumur, bukan soal cinta atau enggak. Ya. Disitulah tidak tersumbat
kehidupan rohani kita. Ya. Ini rahasianya. Ya. Makanya perempuan Samaria diajak sama Yesus, bawalah suami. Dengan kata lain, kalau kau mau minum air kehidupan, jangan sendiri. Ya. Bawa suamimu. Biar suamimu juga disucikan. Hidupmu juga disucikan. Ya. Sebenarnya membawa suami itu lebih berat daripada membawa pacar. Ini yang muda-mudi ya. Ya, lebih susah bawa pasanganmu kalau belum jadi. Apa? Suamimu. Lebih susah itu membawa itu. Kalau lagi pacaran kan, kalau kau nggak mau putus, langsung datang itu. Ya. Kalau udah jadi suami istri, nggak mau kau, ya terserahlah katanya. Coba lagi pacaran. Buat ancaman sedikit. Kalau kamu nggak beribadah dalam firman pengajaran, tunggu dulu. Tunggu dulu, hei kawan. Jangan kau lihat keadaannya. Kemapanannya. Uang bisa diambil Tuhan jadi nol. Kurang apa kayanya Ayub? Dalam tempo 1 hari, saudaraku, kekayaan sehebat Ayub habis ludes semua. Jangan ukuran kekayaan. Jangan ukuran kekuatan jasmani. Milikilah sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Oh ini loh. Ya. Baik kita sebagai orang tua juga mendorong anak-anak kita. Harus dorongan karena telah menemukan sumur untuk menimba air. Supaya ada kepuasan. Ya. Kalau dia nggak suka minum, stop dulu. Berarti nggak haus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ya. Jadi kalau dia nggak suka minum karena nggak haus. Kalau orang haus, ya pasti dia cari air. Namanya haus. Kalau di hutan, itu ada tanam-tanaman saudaraku, yang seringkali kalau hujan datang, dia mampu menampung air. Biasanya campur semut itu. Apa nggak tahu saya bahasa Bataknya, lupa saya itu. Tahul-tahul. Kan itu ya. Ambil, padahal ada semut saudara. Kaus. Maka sampai diciptakan lagu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kalau udah haus, cari sungai, cari sumur. Maka ketemulah Musa, ketemulah, yaitu saudaraku termasuk Abraham. Ketika dia memerintahkan untuk mengambil calon istri dari anaknya. Orang yang haus akan kebenaran, lapar akan kebenaran, kita akan bersukacita. Haleluya. Nah, ini modelnya.
Dan kalau orang udah haus kepada kebenaran firman, pasti nggak usah didorong-dorong ibadahnya, pasti datang beribadah. Nggak usah didorong-dorong, kayak mobil mogok. Dorong, ayo ya, ayo ya. Dikasih ayat yang menakut-nakuti. Itu karena belum dewasa. Kalau udah dewasa dia tahu rasa hausnya harus terpenuhi. Rasa laparnya harus dikenyangkan. Haleluya. Haleluya. Sukacita. Itulah kekuatan kita untuk mengatasi sampai puncak persoalan. Itulah depresi. Yang ketiga, buah roh yang ketiga, damai sejahtera. Ya. Apa kekuatan yang dihasilkan damai sejahtera? Yang pertama, kekuatan untuk merasa tenang ketika berada dalam badai kehidupan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang dikuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Kenapa, saudara? Damai sejahtera yang dari Tuhan membuat kita kuat ketika berada dalam badai kehidupan. Amin. Mau kuat di tengah badai? Kan ada nyanyian kita tuh ya. Ku kan berdiri dalam kekuatan sampai kapanpun. Nah Yesus hidupku. Jadi kekuatan untuk merasa tenang ketika berada dalam badai kehidupan. Yang kedua, kekuatan yang tidak membuat kita dapat digoyahkan oleh keraguan-raguan. Gak goyah karena keraguan-raguan. Murid-murid karena ragu loh. Yesus aja dibilang hantu. Yesus. Untung Yesus gak sakit hati. Coba kalau sakit hati Yesus. Kau bilang aku hantu ya? Jadi tidak tergoyahkan oleh keraguan-raguan. Yang ketiga, tidak tergoyahkan oleh ketakutan. Yang keempat, tidak tergoyahkan walaupun dapat serangan dari musuh. Itulah kekuatan damai sejahtera. Haleluya. Wah ini loh. Buah roh yang selanjutnya. Kesabaran. Kesabaran adalah kekuatan untuk tidak menyerah. Melainkan menanggung segala kesukaran dan keadaan. Itulah definisi kesabaran. Tidak menyerah. Dalam menanggung segala kesukaran dan keadaan. Kesukaran apa?
Ekonomi kah? Persoalan hidup kah? Sakit penyakit kah? Saudara dan saya harus memiliki kesabaran. Itulah kekuatan untuk membuat kita tidak menyerah atau tidak berputus asa. Nggak putus asa. Ya. Selanjutnya, saudara, ya, kemurahan adalah kekuatan untuk tidak bersikap kasar, baik terhadap orang lain. Apalagi kepada Tuhan. Tidak berbantah dengan Tuhan. Dan kemurahan ini akan berkembang menjadi hikmat. Menjadi hikmat dalam hidup kita. Selanjutnya buah roh. Yang selanjutnya kebaikan. Ya. Kebaikan adalah kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Dan ia mempertimbangkan apa yang selama-lamanya merupakan hal yang terbaik bagi orang lain. Itulah kebaikan. Yang terbaik bagi orang lain. Kadang-kadang saudaraku, ya, yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik bagi orang lain. Misalkan memanjakan anak. Itu belum tentu terbaik untuk anak itu. Justru ada disiplin, ada teguran, ada ajaran. Itu yang terbaik untuk membentuk hidupnya. Tuhan itu baik. Tapi kadangkala Tuhan gak menjawab doa kita. Karena yang kita minta mungkin tidak yang terbaik dari Tuhan. Terbaik menurut kita. Menurut perasaan kita. Menurut ego kita. Makanya seringkali Tuhan men-stop. Belum waktunya aku berikan kepadamu. Sebab, saudaraku, hal yang terbaik itu bukan untuk kita. Untuk orang lain. Selanjutnya, saudara, kesetiaan. Kesetiaan adalah kekuatan untuk mengalahkan dunia, setan, dan ujian-ujian. Saudara, ya, inilah yang disebut kesetiaan iman. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Ya. Iman kita. Ayat 4. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah, Ya. mengalahkan dunia. Mengalahkan apa? Dunia. Dunia terus. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia terus. Iman kita. Iman kita. Kesetiaan iman kita. Ini yang mengalahkan dunia. Kalau dalam terjemahan King James, saudaraku, kesetiaan iman. Apa yang kita kalahkan? Dunia. Apa yang kita kalahkan? Setan. Apa yang kita kalahkan? Ujian. Saudara bisa mengalahkan ujian demi ujian.
saudara bisa mengalahkan setan. Saudara bisa mengalahkan dunia lewat kesetiaan dan iman saudara. Haleluya. Ini buah roh selanjutnya, kelemah lembutan. Yang disebut kelemah lembutan adalah kekuatan untuk tidak membalas dendam. Baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Ada mungkin orang tidak membalas dendam lewat perbuatan, tapi lewat ucapannya. Ya. Caci maki dibalas dengan caci maki. Mungkin dengan perbuatan enggak, tapi dengan ucapan. Jadi kelemah lembutan adalah kekuatan untuk tidak membalas dendam, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Ini dilakukan Yesus. Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat 7. Ayat yang ke-7. Ayat 7. Dia dianiaya. Dia Dianiaya. dianiaya. Terus Tetapi dia membiarkan diri ditindas. ditindas terus. Dan tidak membuka mulutnya. Enggak membuka mulutnya. Terus Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. ya, dia gak balas dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Walaupun dia dianiaya. Itulah arti dari kelemah lembutan. Ya, jadi kelemah lembutan itu bukan hanya ngomongnya lembut. Mas, bukan gitu aja saudara. Ada opo. Kelemah lembutan itu adalah kekuatan untuk tidak membalas. Haleluya. Jadi bukan hanya bahasanya aja lemah lembut. Enggak membalas dendam lewat ucapan maupun lewat perbuatan. Ya. Itulah arti kelemah lembutan. Jam ini kok cepat kali ya. Ya. Selanjutnya saudaraku yang terakhir. Penguasaan diri. Ini buah roh yang ke-9. Apa kekuatannya? Yang pertama, kekuatan untuk tidak menuruti kehendak diri sendiri. Jadi kekuatan menolak kehendak diri sendiri. Walaupun ingin, tapi kita mampu menolaknya. Itu dimiliki Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu jadilah. Dia tidak paksakan kehendaknya. Padahal dia sempat berkata, kalau bisa, nyahkanlah cawan ini dari hadapanku. Dengan kata lain, maunya Tuhan, Bapa, janganlah aku mati di kayu salib. Tapi terakhir dari kalimatnya, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Ini kekuatan untuk tidak menuruti kehendak diri sendiri. Itulah penguasaan diri. Yang kedua, kekuatan untuk mengontrol hawa nafsu makan. Makanya Alkitab mengajarkan kita
saudara untuk menguasai hawa nafsu makan, bikin katanya pisau di mana? Seringkali kan saudaraku, ya karena kita nggak bisa mengontrol hawa nafsu makan kita. Nah ini masalah loh. Coba makan lomok-lomok tiap hari. Saya makan durian aja langsung bengkak kaki saya. Dalam hatiku semalam, Tuhan aku harus bertobat ini dari makan durian. Berarti ada masalah saudara. Makanya saudara, tadi sengaja nggak saya lihat kiri kanan muka belakang. Karena memang durian ini kan mancing terus. Untung durian kita nggak berbuah. Ya. Kalau berbuah pasti saya makan lebih banyak. Ya. Jadi kekuatan untuk mengontrol nafsu makan. Yang ketiga, kekuatan untuk mengontrol perasaan yang berlebih-lebihan. Perasaan berlebih-lebihan juga ini harus dikontrol. Ya, kalau muda-mudi, ya jangan perasaannya berlebih-lebihan sama pacarnya. Kalau tidak ada kau, matilah aku. Itu berlebih-lebihan. Kalau tanpa kau, aku tidak hidup. Nanti kau ditinggalkannya. Ya, makanya banyak saya tahu orang selalu sudah ditinggalkan, cari pohon belimbing. Untuk biasa-biasa aja. Kontrol perasaanmu. Jangan berlebih-lebihan. Termasuk ingin kaya. Jangan berlebih-lebihan. Kontrol. Apa yang Tuhan percayakan, itulah terima dari Tuhan. Jangan berlebih-lebihan. Ya, akibatnya nggak bisa tidur. Nggak percaya, coba. Kalau saudara berlebih mikirkan untung maunya besok 3 juta. Nggak dapat 3 juta besok. Tambah duka cita kita. Jadi perasaan yang berlebih-lebihan juga dikontrol oleh penguasaan diri. Haleluya. Pokoknya semua yang berlebih-lebihan tentang perasaan kita harus dapat diatasi. Itulah buah roh yang terakhir. Penguasaan diri. Maka kenapa 9 saudara? Tentu ini merupakan kekuatan. Kenapa enggak satu saja buah roh? Kenapa sampai 9? Karena Tuhan mau melengkapi kita dengan kuasa Tuhan. Agar kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Haleluya. Jadi buah Roh Kudus ini dapat kita terima dan mengerjakan hidup kita. Tapi modal pertama, sekali lagi, milikilah rasa haus dan lapar akan Tuhan. Roh Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh kuasa Tuhan. Dan saya yakin Tuhan memberkati kita. Waktu kita sampai di sini saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara, hidup saudara, nikah saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara. Kiranya Tuhan menolong. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kita percaya.